Salam kompak kreatif planter, mineral planner dan farmer Indonesia. Saya Nur Simatupang, masih di pembelajaran menciptakan SDM unggul planter muda Indonesia terdepan. Ada di lokasi yang ada serangan rayap. Pada kesempatan ini saya tidak lagi menjelaskan deskripsi apa itu hama rayap, bagaimana proses serangan dan penanganannya secara teori, karena sudah ada di YouTube kami di pengendalian hama rayap part 4. Silakan buka di YouTube Edo Simatupang Trainer of Plantation. Kita sekarang masuk part 4A. Ini adalah proses di lapangan bagaimana kita menanganinya. Ini kasusnya di tanah mineral. Untuk tanah mineral, rayap yang mengganggu adalah hama rayap dengan nama Macrothermes gilfus. Sementara untuk gambut, Coptothermes corvignatus. jadi yang ada di tempat kita ini adalah Macrothermes, ya. Nah, saya tekankan di area mineral sebenarnya ini tidak terlalu mengganggu. Kita lihat secara visual dia tidak terganggu. Ada beberapa kasus ketika kita bongkar ini nanti kita menemukan memang ada akarnya yang terganggu, ya. Tetapi kalau dibiarkan berlebih lama mungkin saja mengganggu produksi, tetapi tidak sampai membuat dia mati. Yang paling penting kita tangani itu adalah di area gambut dengan nama rayapnya Coptothermes corvignatus. Nah, kalau begitu Coach, bagaimana penanganannya di mineral dan mungkin jadikan panduan di gambut, kita praktekkan di kesempatan ini. Untuk mineral tetap kami minta ini ditangani. Mengapa demikian? Karena pertama dia mengganggu proses panen pruning, tempat berdiri stand for harvesting dan pruning. Kalau ini dibiarkan, ya, akan tempat berkumpulnya rondolan, susah kita merawat dan memupuk. Jadi ini harus tetap ditangani, ya. Nah, sekali lagi hama rayap mengganggunya itu sangat kuat di gambut. Di mineral hanya mengganggu proses panen dan perawatan, meskipun kita temukan ada mengganggu akar. Baik, kita anggap ini untuk praktik di areal gambut dan mineral kita samakan. Pertama sekali kita harus tetap membongkar sarangnya dan kita mencari induknya, ya, atau ratunya. Itu yang kita hilangkan. Ya, silakan prosesnya. Secara umum kita menggunakan cangkol, namun orang kebun akan lebih efektif kalau menggunakan dodos bekas. Kalau kita lihat sudah mulai nampak sarang-sarangnya, ya. Ya. Di rayap ini sendiri dikenal ada ratu, ada rayap pekerja, prajurit. Yuk kita lanjutkan proses pembongkarannya. Kenapa kena gigit? Iya, Coach. Ambil. Ya. Baik, kenapa dia digigit? Ini adalah sarang untuk prajurit, ya. Iya, Coach. Nah, kalau tadi itu untuk pekerja, ya. Iya. Sini. Ini sarang untuk pekerja. Jadi ketika kita ambil ini tidak ada gigitan, tapi ketiga ini dia modelnya lebih besar. Ini sarang prajurit. Sarang pekerja, sarang prajurit, dan sarang ratunya berbeda. Yuk, dibongkar lebih dalam lagi. Ini prajurit. Ya, ini yang menggigit tadi. Oke. Oh, iya. Ini yang lebih jelas nih. Ini prajuritnya. Ini coba kerja. Ah, itu. Iya, Coach. Ya, ini prajurit yang menggigit. Nampak di bagian depannya itu ada semacam capit, ya. Iya, Coach. Oke. Lihat, ini sudah terluka, ya. Nah, maka kami sarankan pada saat melakukan pembongkaran ini menggunakan sarung tangan, ya. Tetapi tidak terasa sakit, tidak terlalu berbahaya, ya. Ya. Ya, itu coba kita bongkar. Ya. Sumber reproduksi utama untuk rayap satu-satunya di koloni itu. Proses penyemprotan, spesifikasinya adalah ketika kita mengukur dari sini ke atas, ya, di piringannya itu sekitar 50 cm, ya, atau setengah meter posisinya di sini. Kemudian dari bawah ke atas itu 50 cm. Inilah areal yang
semprot. Namun kalau kita lihat serangan itu udah sampai di atas 1 meter, sini ini juga tetap disemprot, ya. Nah, pada saat penanganan rayap kita menggunakan barrier system. Jadi ini kita semprot pokok nomor 1-nya, ya, dan ada 6 pokok lagi, ya, yang searah jarum jam. Ini adalah pokok pertama, hitung, pokok kedua, pokok ketiga, pokok keempat, pokok kelima, dan pokok keenam. Pokok keenam. Jadi ada 7 pokok. Ya, silakan disemprot pokok pertama. Nah, untuk satu pokok kita menyemprot dengan volume 2 sampai 4 liter dengan dosis Kita pakai 3 sampai 5 cc per liter air. per liter air dengan bahan aktif Fipronil, coach. Vipro. Nih, jadi kebasahannya 2 sampai 4 liter dengan dosis seperti itu. Ya, ini pokok pertama. Ya, lihat dia setengah meter ke samping, setengah meter ke atas karena ini secara visual tidak lihat terserang. Tapi barrier system memastikan di lingkarannya itu aman. Lanjut ke pokok kedua. Ya, melingkar setengah meter di samping dengan setengah meter ke atas. Ya. Lanjut ke pokok ketiga. Lanjut ke pokok keempat. Ya. Kemudian lanjut pokok kelima. Kemudian lanjut pokok. Dan selanjutnya kembali ke pokok pertama. Kenapa dia mulai dari pokok pertama, keliling dulu barrier system, baru ke pokok utama? Pengalaman kami di lapangan agar memastikan si pekerja itu mengingat titik sentralnya adalah ini. Kalau dia dimulai dari sini, terkadang karena kelelahan dia bisa menyamping barrier systemnya. Jadi pengalaman kami adalah menyemprot dari pokok pertama menghadap ke titik sampel, keliling dulu berbentuk searah jarum jam, kembali ke pokok ini, ya.